Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safanca Dewi Pradipta ingin menjelaskan tentang hubungan interpersonal dan prinsip dasar memahami orang lain. Hubungan interpersonal Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai asosiasi antara paling tidak dua orang yang saling bergantungan, yang menggunakan beberapa pola interaksi secara konsisten. Dan siapa yang menjadi pasangan interaksi dalam sebuah periode waktu, hubungan interpersonal merupakan hal paling penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Ya, tahapan hubungan interpersonal. Menurut Joseph A. De Vito, hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahap, yaitu ada kontak. Pada tahap ini terdapat beberapa jenis kontak persepsi seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain-lain. Dari tahapan ini, kita membentuk sebuah gambaran mental dan fisik seperti genre usia, kepercayaan, dan nilai, dan lain-lain. Setelah terjadi persepsi, kemudian dilanjutkan dengan kontak interaksional yang superficial dan relatif. Impersonal. Pada tahapan inilah biasanya kita melakukan pertukaran informasi kepada mereka yang terlibat dalam proses komunikasi. Misalnya, contohnya itu kayak, halo, perkenalkan nama saya Safanca. Para penelitian berpendapat pada tahapan kontak inilah kita nantinya akan memutuskan apakah kita melanjutkan hubungan atau tidak. Dan yang kedua itu ada keterlibatan. Pada tahapan keterlibatan, hubungan berkembang rasa kesamaan karena terhubung. Disinilah kita mengalami dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang orang lain. Dalam tahapan keterlibatan terdapat dua fase, yaitu fase menguji dan fase mengintensifikasi. Pada fase menguji, kita ingin melihat apakah penilaian awal yang kita miliki terbukti beralasan atau tidak. Misalnya kita bertanya, contohnya itu seperti di manakah kamu bekerja? Jika kita juga ingin mengetahui seseorang lebih baik lagi, maka kita akan lanjutkan keterlibatan kita dengan cara intensif, melakukan interaksi yang diawali dengan memberitahu informasi mengenai diri kita. Lanjut, keakraban. Pada tahap ini kita berkomitmen pada diri kita sendiri, tetap mengenal lebih jauh seseorang dan membentuk sebuah hubungan. Ketika seseorang tersebut menjadi seseorang teman dekat atau pasangan, kualitas pertukaran interpersonal berkembang dan menjadi kita lebih sering membicarakan secara rinci tentang hubungan tersebut. Selanjutnya kita akan saling berbagi jaringan sosial dan lain-lainnya. Pada tahapan ini, kepuasan hubungan juga berkembang. Dalam tahapan ini terdapat dua fase. Pada fase pertama atau fase komitmen interpersonal, dua orang komitmen kepada mereka sendiri, kepada orang lain dalam cara yang pribadi. Pada fase ikatan sosial, komitmen dibuat umum, misalnya pada keluarga dan teman. Terus ada lagi kemunduran. Tahapan kemunduran hubungan ditandai dengan melemahnya ikatan antara teman dan kekasih. Fase pertama pada tahapan kemunduran hubungan adalah ketidakpuasan interpersonal yang mulai dialami saat berinteraksi dan mulai memandang masa depan yang suram dengan pasangannya. Jika fase ini terus berkembang, maka akan berlanjut ke fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kita mulai menarik diri untuk menghindari, untuk berinteraksi, tidak lagi saling berbagi, seringkali diam ketika bersama-sama, minimnya kontak fisik dan minimnya kedekatan secara psikologis. Disinilah konflik berkembang dan sulit menemukan solusi yang terbaik. Lanjut, perbaikan. Pada fase awal tahapan perbaikan, yaitu perbaikan interpersonal, kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang atau cara untuk mengatasi
keretakan hubungan yang terjadi kita mengevaluasi sisi positif maupun negatif. Andai kata hubungan yang ada diteruskan atau diakhiri, untuk memutuskan perbaikan hubungan, kita harus memasuki fase perbaikan interpersonal, yaitu berkomunikasi dengan pasangan mengenai apa yang ingin dilihat, apa yang ingin dilakukan, dan apa yang pasangan ingin lakukan. Inilah negosiasi di mana kita dan pasangan kita mencoba untuk memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, ada putusnya hubungan. Pada tahapan ini, ikatan antara individu benar-benar putus. Pada awalnya, putusnya hubungan umumnya berlangsung dalam bentuk perpisahan interpersonal, misalnya pisah rumah. Jika perpisahan ini diterima dan jika hubungan sudah tidak bisa diperbaiki, maka kita memasuki fase perpisahan sosial. Jika hubungan tersebut adalah sebuah pernikahan, maka fase ini menuju pada perceraian. Next. Nah, di sini ada model-model hubungan interpersonal. Teori dalam Coleman dan Hammond ada 4 teori atau model hubungan interpersonal, yaitu ada A, model pertumbuhan sosial. Model ini menyerupai transaksi dagang teori. Ini menyatakan bahwa rasa suka kita kepada orang lain didasarkan pada penilaian kita terhadap kerugian dan keuntungan yang diberikan seseorang kepada kita. Dan B, model peranan. Teori ini mengatakan bahwa hubungan interpersonal akan dengan harmonis apabila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntutan, dan terhindar dari konflik. Artinya hubungan interpersonal berjalan baik apabila sebagian yang diharapkan. Dan next, ada model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam macam-macam permainan. Yang mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, anak, dan orang dewasa. Ada juga di sini yang D, model interaksional. Merupakan suatu proses interaksi. Masing-masing orang ketika berinteraksi pasti sudah memiliki tujuan, harapan, kepentingan, perasaan, suka atau benci, dan sebagainya. Oke, next kita ke siklus hubungan interpersonal. Siklus artinya proses yang berkesinambungan dari satu tahapan berikutnya, mulai dari perkenalan, menuju kebersamaan, kemudian perpisahan, kembali lagi pada tahap awal. Siklus hubungan interpersonal antara lain ada A, tahap perkenalan. Tahap ini merupakan langkah pertama ditandai dengan adanya tindakan memulai, biasanya dilakukan dengan hati-hati agar terbentuk kesan pertama yang baik. Jadi kayak tahapan perkenalan itu contohnya kita kayak memperkenalkan diri kita ke orang lain. Terus ada lagi yang B, penjajakan. Merupakan usaha mengenal diri orang lain, digunakan untuk mencari perbedaan dan kesamaan masing-masing individu. Bila merasa ada kesamaan, maka dilakukan proses mengungkapkan diri. Dan yang C, ada penggiatan. Penggiatan ini menandai awal keintiman, berbagi informasi pribadi, keterbukaan satu sama lain lebih besar. Next, ada di sini faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Apa saja itu? Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Di antaranya adalah percaya. Merupakan faktor yang paling penting. Percaya diartikan sebagai suatu keyakinan yang kuat mengenai keandalan, kebenaran, kemampuan, atau kekuatan seseorang atau sesuatu. Dalam hubungan interpersonal, percaya dimaksud sebagai bentuk keyakinan terhadap perilaku seseorang guna meraih tujuan yang lebih yang telah ditetapkan, di mana terdapat ketidakpastian dalam pencapaian serta dalam situasi yang mengundang resiko. Dan ada sikap sportif, adalah sikap untuk mengurangi resiko defensif dalam komunikasi. Ada juga sikap terbuka, adalah sikap terbuka memiliki pengaruh yang benar terhadap keefektifan komunikasi interpersonal, karena dengan kita bersikap terbuka dapat membuat kita itu ada satu, menilai pesan lebih objektif karena didukung oleh data dan logika kita. Dan ada lagi, dapat dengan mudah melihat perbedaan masa dan lainnya.
Ada lagi mencari informasi yang berasal dari sumber yang berguna, dan ada lagi tidak terlalu kaku dalam mempertahankan kepercayaan yang dimiliki. Ada lagi mencari makna pesan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Next. Di sini ada jenis-jenis hubungan interpersonal. Jenis-jenis hubungan interpersonal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hubungan diet merupakan hubungan antara dua individu. Kebanyakan hubungan kita dengan orang lain bersifat diet. Beberapa ciri khas hubungan diet di mana setiap hubungan diet memiliki tujuan khusus individu dalam hubungan diet, menampilkan wajah yang berbeda dengan wajah yang ditampilkan dalam hubungan diet yang lainnya. Dan pada hubungan diet berkembang pola komunikasi termasuk pola berbahasa. Yang unik atau khasnya yang akan membedakan hubungan tersebut dengan hubungan diet yang lainnya. Ada juga hubungan treat. Merupakan hubungan antara tiga orang. Hubungan treat ini memiliki ciri lebih kompleksif, tingkat keintiman atau kedekatan antar individu lebih rendah, dan keputusan yang lebih didasarkan voting atau suara terbanyak. Dalam hubungan diet, keputusan diambil melalui negosiasi. Oke, next di sini ada ciri-ciri hubungan interpersonal. Ciri-ciri hubungan interpersonal itu ada yang namanya arus pesan dua arah. Artinya konselor atau pembimbing dan konseling dalam posisi sejajar, tidak kaku dengan ada yang dianggap lebih menggurui. Arus pesan dua arah ini secara berkelanjutan dan kontinu. Terus ada suasana informal. Artinya pelaku konselor atau konseli dalam kondisi tidak kaku dengan posisinya masing-masing. Namun hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan dan kekeluargaan. Ada juga umpan balik segera. Artinya pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera, baik secara verbal maupun non-verbal. Ada juga yang peserta atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik atau psikologi atau dalam satu ruang. Dan ada lagi yang orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang terakhir ada prinsip memahami orang lain. Manusia memang memiliki pikiran yang beraneka ragam. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa pikiran manusia layaknya lubang yang tidak pernah diketahui kedalamannya. Berikut ada beberapa prinsip dasar memahami orang lain, khususnya dilihat dari psikologi. Yang A, ada perhatikan gerakan tubuhnya. Nah, di sini itu ada gerakan tubuhnya tidak akan pernah berbohong. Kalaupun berbohong, gerakan tubuh akan bekerja dengan ekstra untuk menutupi kebohongannya. Jadi kalau misalkannya orangnya itu kita lagi ada orang gitu yang berbohong kepada kita, gerakan tubuh dia itu akan seakan-akan tuh kayak akan bekerja keras dengan ekstra untuk menutupi kebohongannya dia. Terus perhatikan gerakan bagaimana mereka berbicara. Nah, di sini juga ada bagaimana mereka berbicara membantu dalam memahami orang lain meskipun tidak 100% berhasil. Jadi tuh dari berbicara kita juga itu bisa ditebak, wah ini mah berbohong gitu. Bisa juga dari bagaimana mereka berbicaranya. Terus ada lagi pahami sudut pandang. Untuk memahami orang lain kita harus mempunyai sudut pandang yang sama. Terus kenali hal yang disukai dan yang tidak disukai. Mengetahui apa yang mereka suka bisa jadi cara cepat untuk memahami seseorang. Dan yang terakhir, jangan membatasi benar atau salahnya. Terkadang kita bisa memahami orang lain karena prinsip yang kita punya diterapkan kepada orang lain. Oke, sekian presentasi dari saya tentang hubungan interpersonal dan prinsip dasar memahami orang lain. Terima kasih.